Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi luar biasa. Oke. Oh ternyata udah ini ya, udah kenal jargon kita ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu semua harus jawabnya dengan semangat pagi luar biasa, gitu ya. Sama gerakan tangannya ya. Oke, bisa dimulai nih. Siap. Selamat pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini saya akan memaparkan implementasi pemahaman budaya positif. Jadi bagaimana budaya positif itu bisa terbentuk di sekolah kita, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa konsep kunci budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Kira-kira dari kedelapan konsep ini Bapak Ibu guru sudah mengenal atau ini nggak akrab dengan istilah-istilah delapan ini? Ada yang sudah akrab dengan istilah-istilah delapan ini? Mungkin yang apa itu namanya dekat dengan kita itu yang mana kira-kira? Gimana Bu Emma? Yang mana kira-kira ini? Oh, posisi kontrol guru. Oke, nanti kita bahas di mana posisi kontrol guru itu ya. Oke, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi bagaimana dengan pembelajaran paradigma baru itu, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini kira-kira Bapak Ibu sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ataukah belum? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira apa Pak Muki? Menurut Pak Muki apa Pak Muki? Pembelajaran yang berbeda. Oke, beda. Iya. Jadi kalau pembelajaran diferensiasi yang mana itu tadi? Berdiferensiasi. Nah, dari kata diferensiasi ini sudah jelas berbeda. Jadi dalam pembelajaran di kelas itu ada perbedaan dalam mengatur mungkin anak-anak yang memiliki kelebihan. Nah, seperti itu mungkin maksudnya. Itu saja. Terima kasih, tepuk tangan Pak Luki. Oke, yang dimaksud di sini dari kata difference, ya mister ya, difference itu adalah berbeda. Jadi yang berbeda ini berbeda apanya? Yang pertama, bisa Bapak Ibu guru itu membedakan kontennya. Jadi apa yang diajarkan kepada murid-murid. Yang kedua, yang difference atau berbeda itu adalah prosesnya. Jadi anak-anak nanti itu prosesnya itu nanti entah mereka itu berdiskusi, kemudian tanya jawab atau apa itu brainstorming, itu prosesnya. Dan yang ketiga itu adalah diferensiasi produknya. Jadi dari sekian materi itu Bapak Ibu menulis satu materi, kemudian anak-anak diberikan kebebasan untuk apa itu namanya memilih produk yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi misalnya bahasa Inggris mempelajari teks prosedur, nanti anak-anak bisa membuat teks prosedur itu menjadi infografis, bisa membuat teks prosedur itu menjadi poster, bisa membuat teks prosedur itu dibuat menjadi bentuk PPT misalnya, atau nanti bisa langsung role play misalnya. Nah, cara menari misalnya seperti itu. Jadi begitu ya, itu namanya diferensiasi. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6, betul sekali. Kita masih ingat karena ada nyanyiannya. Yang pertama adalah pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Kemudian
kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Dan itu Bapak Ibu ya. Oke, nah apa tujuannya? Yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-murid. Nah, selanjutnya nih saya ada kegiatan pemantik nih. Nah, silakan nanti bisa berpasangan ya. Nanti mungkin bisa dengan Pak Luki, Bu Emma dengan Bu Intan. Di sini ada Bu Ayu, mungkin nanti bisa dengan saya atau dengan Di Anu. Oke, di sini apa itu ada kondisi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, yaitu si B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, gimana caranya ini nanti biar kepalan tangan ini itu bisa terbuka. Jadi nanti bisa bergantian ya, oke ya? Paham nggak maksudnya ini? Paham ya? Jadi silakan nanti mengepal tangannya. Jadi nanti lawannya akan sekuat tenaga membuka kepalan tangan ini. Bisa nanti dengan digelitik, bisa dengan nanti dibujuk atau dikasih uang, terserah. Jadi masing-masing waktunya 30 detik saja. Oke, bisa? Bisa sekarang ya? Oke. Silakan bisa dilakukan sekarang. Siapa duluan nih? Kalau Pak Luki dengan Mr. Ami siapa duluan nih? Siapa dulu? Saya. Oh, Pak Luki dulu. Kalau Bu Emma dan kita mau siapa dulu nih? Oh, Bu Emma dulu. Oke. 30 detik ya. Kita iya, giliran. Oke ya. 30 detik ya. Oke. Tunggu 3 menit. 1 2 3. Silakan dimulai. 30 detik. Ayo Bu Emma. Bu Emma, sekarang sampai. Ternyata Pak Luki dengan sangat suka kamu. Oke, sudah selesai 30 detik. 30 detik silakan bergantian tangannya. Silakan bergantian. Sekarang begini dulu. Bisa sekarang. Sudah. Pami, minta dong tangan kita. Paksa ini. 3, 2, 1. Selesai. Oke. Wah. Apa tujuannya ini? Oke, pertanyaannya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan? Ada yang membuka kepalan tangan tadi? Oh, Pak Luki. Kenapa ini? Karena tadi ada hadiah yang berharga dari kepala. Makanya saya. Hadiahnya handphone. Saya ini tidak berharga. Berarti ada yang menutup juga ya. Kira-kira bagaimana alasannya menutup? Kenapa ini kepala tangannya ditutup? Kenapa saya menutup kepala tangan saya? Yang pertama, karena Bu Emma tidak berhasil menggoda saya. Yang kedua, saya yang memegang kendali keinginan apakah saya akan menutup atau membuka kepala tangan saya. Terima kasih. Tepuk untuk Bu Intan dan Pak Luki. Oke. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri.
Jadi bergantung pada diri kita masing-masing. Bergantung apa? Bergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mungkin Pak Luki tadi membuka kepalan tangan itu mungkin waktu itu Pak Luki lagi butuh, emang benar-benar butuh HP mungkin ya. Jadi ada yang menawarkan HP langsung aja di masa buka kepalan tangan saya dengan sukarela. Nah mungkin seperti itu ya. Untuk yang apa itu menuntut mungkin waktu itu kondisinya enggak, ini sangat berharga bagi saya. Jadi saya tidak akan melepaskannya. Jadi tidak ada orang yang bisa mempengaruhi diri kita, ya. Itu semuanya bergantung pada kebutuhan dasar kita pada saat itu. Next. Nah, ini ada ilusi kontrol. Ilusi itu apa, Bapak Ibu? Apa Bu Emma ilusi itu? Bayang-bayang, bayangan. Oh, khayalan. Oke, jadi ilusi itu adalah khayalan. Jadi bukan kenyataan atau bayangan. Ilusi kontrol, ada ilusi kontrol di sini. Yang pertama, ada khayalan atau ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal itu hanya ilusi. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin itu bisa efektif dan bermanfaat dalam jangka pendek, tapi tidak dalam jangka panjang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang kita terkungkung pada karena kita lebih dewasa, karena kita lebih tua, karena kita lebih pernah punya pengalaman itu. Jadi kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak didik kita, mengontrol anak murid kita. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu hanya ilusi. Nah ini, jadi kita harus mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori stimulus respon dan teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Kalau stimulus responnya, ada yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi mungkin anak murid kita pandang dia melakukan perbuatan yang kurang positif atau negatif, padahal dia sebenarnya pasti punya tujuan tertentu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lebih baik kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kenapa kita nggak berpikir untuk win-win solution? Kita akan berpikir untuk menang-menang. Itu ya. Nah, memasuki materi yang kedua yaitu disiplin positif. Kalau saya berbicara disiplin di sini, Bapak Ibu apa yang langsung terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Berhubungan dengan waktu, terus apa itu? Anak-anak mematuhi aturan gitu ya. Oh, menurut Mr. Ami, disiplin itu seperti apa? Disiplin itu yang pertama tadi sesuai dengan aturan yang ada, kemudian melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan setiap kali mendengar kata disiplin ini yang terlintas di benak saya adalah baik itu disiplin waktu, kemudian disiplin kehadiran, disiplin kebersihan, dan ya seperti itu. Terima kasih atas tanggapan Bu Elena dan Mr. Ami. Jadi disiplin itu mungkin kalau kita dengar disiplin itu harus ada aturan yang ditaati, namanya disiplin. Kalau nggak ditaati berarti tidak disiplin. Padahal disiplin itu makna sebenarnya adalah belajar. Ya, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik
didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kayaknya kita keseringan ya ngancam anak-anak ya, kamu ini kalau tidak mengerjakan PR denda 10.000 gitu ya. Apakah itu yang dimaksud disiplin? Tidak, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu keyakinan dalam diri mereka. Itu muncul dari dalam diri mereka tanpa adanya ancaman atau hukuman ataupun reward. Kalau dikasih reward mungkin sekali 2 kali mereka akan wah asik nih dikasih reward, aku akan ini gitu. Tapi kalau udah gak ada rewardnya, apakah dia akan tetap disiplin seperti itu? Saya rasa tidak, ya kan? Iya, karena apa? Karena disiplin yang dimaksud di sini itu ada faktor eksternalnya, sedangkan disiplin yang dimaksud disiplin positif adalah faktor internal dari dalam diri anak sendiri. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, disiplin positif. Next adalah ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi kebajikan itu apa, Bapak Ibu? Apa Pak Luki kebajikan itu? Perbuatan yang baik. Oke, jadi perbuatan yang baik ada nilai-nilainya. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini ada beberapa nilai nilai kebajikan yang saya sampaikan, tapi ini hanya beberapa saja ya, salah 3. Ada beberapa saja, masih ada banyak lagi yang lain nilai-nilai kebajikan. Jadi yang di sini yang saya pilih adalah profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program atau PYP, dan life skill atau apa istilah life skill ya? Kecakapan hidup, betul sekali ya. Jadi kalau kita ini kira-kira yang mana Bapak Ibu ya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah nih? Yang mana? Jadi dari 3 ini yang kita terapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi tadi itu ya. Jadi nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Namanya saja dasar, berarti ini yang pokok atau primer. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kira-kira ada berapa kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu? Ada banyak ya. Ada banyak sekali kebutuhan dasar kita, tapi di sini kita kelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dan yang paling utama ini adalah kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup, ya. Jadi kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup ini apa saja kira-kira Bapak Ibu? Ya, Makan. Kalau nggak makan nanti, iya. Sandang, pangan, papan intinya Bapak Ibu ya. Jadi makan, pakaian, tempat tinggal, plus ada kesehatan juga keamanan. Ini adalah kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Jadi penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan di sini itu ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan amarah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini selain bertahan hidup, sebenarnya kesenangan ini sungguh primer sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita hatinya senang, mau makan apapun masih enak
Jadi kesenangan di sini bisa diperoleh dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kita harus banyak-banyak tertawa, Bapak Ibu ya. Iya, tapi harus ada alasannya. Nah, ini ada kegiatan pemantik lagi nih. Ibu Elma adalah guru seni budaya di SMP Merdeka. Sedang bingung nih Bu Elma nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Alvan. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Alvan sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Elma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Alvan melakukan hal itu? Kira-kira apa alasannya? Sesuai dengan permasalahan di depannya, di situ ketika kita menemukan siswa yang berperilaku seperti itu, langkah pertama mungkin yang bisa saya ambil itu tidak langsung menyalahkan anak itu, tetapi saya harus memanggil anak itu untuk mengetahui alasan dia melakukan hal tersebut. Jadi kita harus tahu permasalahan apa yang dia alami, kenapa sampai dia melakukan itu. Karena ada yang namanya sebab dan akibat, Bu ya. Jadi tidak selamanya anak itu melakukan hal seperti itu tanpa adanya alasan gitu. Nah, jadi kita sebagai guru harus mencari tahu alasannya dia melakukan hal seperti itu apa. Nah, ketika kita sudah tahu titik masalahnya itu apa, baru kita bisa memberikan solusi kepada anak itu nantinya. Itu menurut Bu Intan bisa mereka kira-kira alasannya apa ya? Ya, mungkin salah satu alasannya ya bisa jadi dari faktor di lingkungan keluarganya, mungkin dia kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Bisa saja juga dia tidak sering mendapatkan uang jajan atau bekal seperti teman lainnya yang mungkin di kelasnya mereka sering makan-makan sedangkan dia tidak punya uang gitu kan. Jadi sepertinya dia ingin mencari perhatian lebih, entah itu dari teman ataupun gurunya. Terima kasih untuk Bu Intan, tepuk tangan untuk Bu Intan. Luar biasa sekali. Sepertinya Bu Intan ini memang sangat mengetahui kondisi psikologisnya si Alvan ini. Masya Allah, memang guru luar biasa gurunya. Ya Allah. Jadi begini Bapak Ibu, tindakan dan kebutuhannya seperti yang Bu Intan jelaskan tadi. Jadi kalau alasan si Alvan ini yang pertama, kan ditanya dulu nih, nggak langsung disalahkan. Kamu ini kenapa gini? Ditanya dulu kan kata Bu Intan tadi alasannya. Nah, kalau jawabannya si Alvan setelah ditanya ini adalah lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, jadi kebutuhan dasar anak ini adalah bertahan hidup. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge anak ini, oh anak ini tidak kurang didikan orang tua, anak ini kok kurang ngajar, anak ini. Karena apa? Karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ya. Jadi dia bertahan hidup. Yang kedua, jika alasannya si Alwan ini senang jika temannya memperhatikan dia, berarti kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa untuk diterima. Bisa jadi di keluarganya dia kurang mendapatkan kasih sayang, dia juga kurang mendapatkan perhatian dari teman-teman sekelasnya atau bapak ibu gurunya. Dia merasa kurang seperti itu, mungkin ya. Dan yang ketiga, jika ditanya kemudian alasannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi itu adalah penguasaan ya. Yang keempat, merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Jadi dia kok nggak ditanya nih setiap hari mau dibawain bekal apa, pengennya apa, kayak teman-temannya mau apa enggak gitu. Orang tuanya langsung aja bawain bekal, nasi goreng aja sudah cukup, mie goreng aja sudah cukup. Nah mungkin dia tuh butuh kebebasan, bukan kebebasan untuk memilih menu yang ingin dia bawa ke sekolah. Dan yang terakhir, iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya.
di keluarganya atau di sekolah atau selama kesehariannya itu dia itu butuh kesenangan, dia itu banyak sekali tekanan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak serta-merta menghakimi atau menjudge anak-anak kita. Oke, next. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku di sini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti dari luar, dorongannya dari luar. Kalau motivasi intrinsik berarti dorongannya dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi ekstrinsik ini bisa jadi alasannya yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau saya tanya ini Bapak Ibu ya, motivasi apa yang membuat Bapak Ibu itu bisa datang ke sekolah tepat waktu? Yang pertama motivasi karena memang sudah terbiasa, mungkin datang lebih awal. Yang kedua cinta terhadap sekolah. Itu aja. Oke, cinta sekolah ya. Oke, Bas. Tadi pertanyaannya apa yang memotivasi kita sebagai seorang guru datang ke sekolah tepat waktu misalnya gitu ya. Kalau dari pengalaman saya Bu ya, salah satu yang menjadi motivasi saya untuk datang ke sekolah lebih pagi itu biasanya karena pertama saya memikirkan anak-anak di sekolah. Saya mikirin mereka, kalau saya nggak datang pagi, mereka akan terbengkalai di sekolah gitu. Ya, ini pengalaman saya di sekolah saya sebelumnya Bu ya. Jadi saya harus datang lebih pagi agar anak-anak itu melihat, oh di sekolah sudah ada ternyata guru yang datang gitu. Jadi mereka merasa ada gitu loh, bapak ibu gurunya yang datang gitu, ada mereka lihat gitu. Karena keseringan ya bapak ibu anak-anak di sekolah itu sering memantau kita loh. Ketika pengalaman saya ya, ketika saya datang, ini Bu Guru kenapa kok sekolah sepi, kita libur ya gitu. Jadi itu salah satu alasan saya yang motivasi saya, oh saya harus pagi-pagi datang ke sekolah biar anak-anak merasa ada bapak ibu gurunya di sekolah gitu loh. Jadi itu aja Bu. Terima kasih. Oh mungkin Bu Emma. Motivasi datang ke sekolah. Kan? Ini tekan langsung. Sekarang di sini. Masih tekan nih. Belum apa. Apa lagi ya? Kalau saya motivasinya hampir mirip sih sama Bu Intan, karena kalau kita nggak memikirkan anak-anak itu kayaknya bakalan ini ya, lemah kita gitu, nggak ada semangat gitu, kurang semangat. Jadinya lebih ke memikirkan anak-anak lah gitu, sebagai contoh. Guru sebagai contoh, betul sekali. Seperti pepatah Jawa, ada guru adalah bulan di dunia. Langsung motivasinya mana? Wah, kalau saya motivasinya yang pertama itu saya menyadari siapa saya gitu. Jadi ini langsung dari hati. Ini sesuatu yang I'm not making this up. Okay. Ini bukan sesuatu yang saya buat, tapi yang pertama mungkin ini lebih cenderung ke ekstrim, apa sih bacanya ya itu motivasi sudah. Maksudnya begitu. Jadi pertama karena saya menyadari bahwa status saya ini adalah sebagai seorang guru yang bisa dikatakan ya itu sudah. Jadi
saya harus melaksanakan tugas saya sebaik mungkin. Oke. Dengan saya melaksanakan tugas saya sebaik mungkin, maka itu juga akan berimbas bagi karir saya. Terus kemudian yang kedua, kenapa saya merasa perlu untuk datang lebih awal, itu karena saya nggak tahu kenapa saya susah tidur akhir-akhir ini gitu. Dari awal saya di sini, mungkin karena saya sudah termindset atau nggak tahu bagaimana alam bawah sadar saya memprogram saya. Setelah saya di sini, ini nggak tahu kenapa jam 4 itu sudah saya bangun gitu. Jam 4 ya, bukan, bahkan jam 3 malahan. Tapi bukan jam 3 itu langsung saya tidur lagi gitu. Nanti sudah jam 4 atau jam ya itu baru saya siap-siap jam 5 mungkin ya. Nah terus kemudian ya tapi ada juga, jadi saya gaduh-gaduh, kayaknya mix, motivasi saya mix. Saya juga menyadari bahwa kehadiran saya yang tepat waktu itu akan menjadi bisa dikatakan sebagai teladan gitu. Jadi sebisa mungkin dengan kita guru datang pagi, maka secara tidak langsung anak didik kita juga menganggap bahwa hal itu perlu. Oke? Jadi saya rasa itu aja sih sebenarnya. Ya kan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ternyata memang motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu ada, dan itu diperlukan juga, kadang diperlukan juga. Demi apa? Tujuan tetap satu, demi anak-anak kita semua, iya kan? Iya. Walaupun tadi katanya Mr. Ami kalau saya datang nanti itu akan berimbas pada karir saya, akan ini. Loh, enggak, kenapa enggak itu dijadikan motivasi, kemudian ini menjadi perbaikan lebih baik lagi, itu it's okay. Tapi lebih mengenanya lagi di motivasi intrinsik tadi ya Mister ya. Jadi Mister langsung alarmnya itu bunyi gampang tuh ping gitu, langsung wah sekolah nih semester 1 nih gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, itu adalah Bapak Ibu guru yang hebat dengan mengesampingkan urusan pribadi di rumah dan riuhnya kehidupan setiap hari gitu ya. Jadi semuanya langsung terpikirkan, bangun itu langsung terpikirkan gimana anak-anak kita nanti. Jadi kalau motivasi intrinsik ini lebih ke keinginan dari dalam diri. Mau itu nanti dilihat orang, tidak dilihat orang, mau ada reward atau enggak, itu semuanya itu langsung auto. Ya, auto tanam dalam diri Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi di sini ada yang namanya Bapak Ibu pasti udah mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira selama karir Bapak Ibu mengajar pernah memberikan hukuman atau tidak kepada anak murid? Pernah memberikan hukuman atau tidak? Pernah kayaknya ya, kita semua itu pernah ya memberikan hukuman ya kepada anak murid kita ya. Jadi hukuman di sini apakah diperlukan atau tidak, Bapak Ibu? Jadi hukuman atau konsekuensi di sini yang dimaksud adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Jadi kita membuat peraturan, kita menganggap anak-anak itu melanggar peraturan itu sudah harus ada hukuman atau konsekuensinya. Itu yang berlaku selama ini. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka yang membuat masalah, kita kembalikan lagi ke mereka, kira-kira solusi apa yang bisa kalian tawarkan, atau solusi apa yang bisa kalian rencanakan, kayak gitu ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya Bapak Ibu, ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kita sepertinya sudah pernah melaksanakan ini semua. Untuk hukuman, ciri-cirinya yang pertama itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapati anak ini telat misalnya, kan itu mungkin tidak direncanakan kan, telat masuk kelas, langsung berdiri kamu di depan kelas 10 menit. Nah itu hukuman itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi mereka ini berangkat ke sekolah, kegopoh-gopoh, udah jam 8 lebih masuk kelas, aduh aku telat nih, kira-kira aku nanti dapat hukuman
apa dari bapak ibu. Nah itu karena mereka itu tidak ada keterlibatan. Kira-kira kalau saya telat saya akan konsekuensinya apa? Itu enggak. Jadi ini tuh secara konstan gitu, spontan. Yang ketiga bersifat satu arah. Ini datangnya dari bapak atau ibu guru. Jadi berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini sifatnya itu searah dan tidak terduga. Yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Yang konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi bapak ibu sudah membuat peraturan, kita semua punya peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah ada konsekuensinya sekaligus. Yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi walaupun sudah itu peraturan kesepakatan, tapi saat ada yang melanggar itu pasti anak-anak akan merasa pasti ada mengeluhnya, masih ada tidak nyaman mereka. Yang ketiga sikap guru itu memonitor murid. Jadi guru ini memantau. Jadi memantau anak ini tidak pakai sepatu, anak ini pakainya tidak rapi, anak ini tidak membawa buku, misalnya seperti itu. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini adalah mendorong disiplin positif. Dan yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Dan yang ketiga, guru mengajak murid berefleksi. Jadi kalau murid kita melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, jadi kita tidak langsung ngejudge seperti Bu Intan tadi itu. Jadi kita tanya dulu, apa alasanmu, apa permasalahanmu, apa masalahmu, kemudian kira-kira kalau kamu melakukan itu lagi baik atau tidak, kemudian masalahmu itu bisa terpecahkan atau ada solusinya dengan cara apa. Itu kita menggiring mereka untuk menemukan solusi mereka sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Itu yang namanya restitusi. Nah, next, posisi kontrol guru. Bapak Ibu sekarang kira-kira kalau saya tanya nih, posisinya sebagai apa nih? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat itu pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Kira-kira sekarang posisinya Bapak Ibu itu di mana? Di tahapan yang mana? Ada yang memberikan tanggapannya? Pak Luki. Halo. Nah, kalau saya itu lebih cenderung ke teman. Jadi anak-anak itu saya usahakan gimana caranya bisa jadi teman saya lah gitu. Itu lebih cenderung ke sana ya itu. Jadi di teman itu. Nanti diolah-olah. Nah, masalah itu nanti urusan belakang itu. Yang pertama intinya kita gimana kita harus ikut di dunia anak dulu. Setelah kita tahu baru kita akan masukkan ke dunia kita. Jadi kita caranya itulah kita dekati dulu dari sahabat pembelajaran itu. Kalau saya, yang jelas pertama saya bukan menghukum, walaupun sekali 2 kali saya lakukan hal itu. Kemudian membuat mereka merasa bersalah, ini nggak pernah gitu ya. Kemudian teman ya bisa jadi, tapi saya kok rasanya perlu ada sedikit jarak gitu antara guru dengan teman. Ya. Jadi ini sesuatu yang saya benar-benar ya. Kemudian pemantau ini menjadi observer ya. Kita memantau bagaimana mungkin perkembangan anak ya, ini saya lakukan juga. Kemudian sebagai manajer mungkin saya lebih cenderung ke manajer ya, bisa dikatakan seperti itu, karena saya berusaha untuk mengelola mereka, kemudian memandu perkembangan mereka. Yang itu aja sih sebenarnya. Mungkin lebih cenderung ke saya nggak tahu ya. Posisi kontrol ya. Jadi selama saya menjadi seorang guru nih, saya pernah, mungkin kita semua ya,
pernah yang namanya menghukum siswa. Paling kalau saya hukumannya ya keliling 5 kali lapangan lari gitu. Ternyata itu tidak efektif gitu. Hukuman seperti itu tidak efektif gitu. Jadi saya sudah tidak pernah menghukum siswa lagi seperti itu, maupun dengan kekerasan, karena tahulah sedikit-sedikit sekarang kita cubit anak, kita sudah di kantor polisi gitu ya. Oke, yang berikutnya membuat merasa bersalah dan pemantau, sepertinya ini bukan saya ya. Kalau untuk yang teman, saya sebisa mungkin semua siswa saya itu saya anggap sebagai teman, tetapi tidak serta merta mereka bisa kayak apa ya, bebas terhadap kita. Jadi kita tetap menjadi ada batasannya gitu. Jadi tetap kita sebagai manajernya juga gitu loh, sebagai seorang guru. Jadi mereka harus kita juga bertanggung jawab untuk mereka, untuk misal di kegiatan pembelajarannya itu sebagai kontrol saya sebagai manajer seperti itu. Kalau untuk sebagai teman biasanya ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan misal atau ada peraturan yang mereka langgar, seperti saya bilang tadi, saya tidak serta-merta langsung menjudge anak itu, kamu ini salah gini-gini, kamu dapat hukuman itu saya tidak pernah seperti itu. Malah saya keseringan manggil itu anak, ngobrol 2 arah sama mereka, menanyakan gitu loh masalahnya apa gitu, apa yang bisa saya bantu gitu kan. Jadi ada kontrol teman, juga ada saya sebagai manajernya mereka gitu. Kalau untuk yang pembuat merasa bersalah dan pemantau sepertinya kurang, dan untuk penghukum saya udah tinggalin jauh-jauh dulu. Oke, thank you Bu. Sebagai penghukum. Oke. Posisi kontrol dulu. Kalau untuk penghukum ya sering sih, cuman tidak harus gitu kan. Seperti Bu Intan bilang tadi, yang dikatakan Bu Intan tadi, ya kalau menghukum sih jangan sampai pakai kekerasan ya, jangan sampai kita terlibat dengan ini jalur hukum. Kalau untuk pemantauan ya, karena kita sebagai seorang guru juga harus kita memantau kan, tidak kita harus memantau serta didik kita gitu kan. Kalau pembuat merasa bersalah, kayaknya nggak pernah ya, atau jarang kayaknya. Kalau untuk teman, oke. Kalau untuk teman, seperti Bu Intan bilang tadi, ya kita sebagai seorang guru di sekolah itu kita harus bisa menjadi teman, menjadi orang tua, dan juga sebagai pendidik ya yang membimbing mereka. Dan itu masuk ke manajer juga, manage mereka gitu, bagaimana kita bisa membimbing perkembangan mereka gitu dalam pendidikan. Itu aja. Oke, makasih. Pak Muji, silakan. Pak Muji sekarang posisi kontrolnya sudah dalam atau bawah? Yuk, ayo mainnya. Biar kedengeran suaranya Pak Muji. Pak Muji, ayo posisi kontrolnya. Jadi apa Pak Muji? Kalau saya semuanya sebagai pemimpinnya, pembuat merasa bersalah. Iya. Kenapa saya ambil posisi kontrol untuk semuanya kan? Tergantung kita menempatkan diri kita aja, karena kita memberikan hukuman ke anak di saat ke posisi seperti apa. Misalnya kalau kita membuat anak itu merasa benar semua, jadi dia akan nanti apa ya? Dia tidak pernah merasa bersalah. Gitu. Ya, iya kan. Ada juga kita ada kondisinya sebagai teman kan. Ada kalanya momen-momen tertentu gitu kita anggap, tapi kalau kita terlalu dekat dengan juga dia juga salah, nanti kita disepelekan gitu. Kemudian sebagai pemantau, ini yang saya senang sebagai pemantau itu.
sebagai pemantau ini apa ya? Nah, enggak perlu maksudnya pemantau itu ada tahap perkembangan anak ya, dari segi perilaku, mungkin dari segi perilaku, kemudian dari segi kognisi mereka itu juga harus kita pantau. Nah, itu kita erat kaitannya juga dengan sebagai manajer kan. Nah, kalau kita sudah bisa memantau, kita juga bisa memilih, mengarahkan apa yang kita arahkan, ya mindset mereka. Karena apa? Berarti ada kalau apa yang mereka pikirkan juga menjadi sebuah kenyataan, itu yang kita wujudkan kan. Kita mengarahkan mereka. Salah satu contoh misalnya pembelajaran ya. Ini saya contohkan sederhana, misalnya mindset mereka kan dulu misalnya pakai HP ya. Anak-anak ini berpikir pakai HP ini mungkin sebatas untuk main game, kemudian FB-an, kemudian WA-WA dan sebagainya. Sebenarnya ada fungsi-fungsi lain yang bisa kita arahkan anak ke sana. Jadi untuk meminimalisir kan, apalagi tantangan sekarang ini berat sekali ya. Mau tidak mau anak-anak itu harus direduksi ke sana kan, karena abad 2.0 ini memang tuntutan kita kan. Jadi anak sudah tamat SMP aja sudah mulai dia mulai dia memakai teknologi itu, baik dalam segi pembelajaran, evaluasi dan sebagainya, itu sudah tidak terlepas dari penggunaan tech ini. Jadi ke sana arah kita nanti. Jadi kalau anak ini sudah terbiasa dengan menganggap itu sebagai hal yang positif, misalnya kita juga bisa mengarahkan ke pendidikan, misalnya SMP 1 ini terkait dengan misalnya alat praktikum itu masih kurang, jadi kita bisa menggunakan Ted Colorado misalnya. Kemudian guru juga ketika dia sulit membuat soal, bisa kita integrasikan dengan ChatGPT dan sebagainya. Sebenarnya semua itu tergantung dari kita. Nah, kita yang memilih semuanya. Jadi makanya saya bilang itu, kalau diposisikan saya itu sebenarnya penghukum ya. Kalau anak kan ada juga anak, kalau kita adem-adem saya, dia juga semakin adem gitu, malah kita disepelekan. Tapi memberikan hukuman itu yang positif lagi, jangan kita memberikan sebuah hukuman artinya kan membuat suatu terapi, jangan sampai melukai dan gitu, dalam artian sampai memukul anak dan sebagainya itu. Jangan. Kita juga kayak sekarang Alpan misalnya, saya berpikir dulu Alpan ini bagaimana caranya supaya Alpan ini, dulu saya tidak pernah dengar sama Alpan ini. Ternyata setelah saya selusuri, Alpan ini paling takut sama pamannya. Nah, itu jadi senjata saya. Jadi ada tertentu yang saya gunakan. Nah, jadi saya kan kalau saya memukul dia bahaya, saya bisa masuk penjara. Tapi dengan gunakan hal seperti itu kan ada kelemahannya, kita cari terus. Ada juga nanti kita cari kelemahan-kelemahannya yang bisa kita manfaatkan untuk mengarahkan anak. Mungkin itu saja. Oke, Bu Ayu silakan posisi kontrolnya Bu Ayu. Posisi kontrol ya, dari hukuman ya, semua kita pernah menghukum siswa kita ya. Kalau untuk menghukum, saya suruh anak itu keliling lapangan ya, tapi saya lakukan seperti itu tidak bisa. Ya, tidak bisa ya. Bisa seperti itu. Terus kalau dari membuat merasa bersalah anak itu sendiri, tidak pernah sih saya lakukan ya, untuk terlalu membuat anak itu merasa bersalah, tidak pernah saya lakukan ya. Terus posisi kontrol yang pemantau ya, itu pernah saya lakukan di kelas pas saat mereka itu melakukan tugas misalnya di kelas ya, untuk memantau anak-anak di kelas ya. Itu pernah saya lakukan untuk memantau anak-anak. Kalau
kalau kita terlalu dekat sekali, terlalu kita kasihan itu jadi manja, melunjak jadinya ya. Jadi gimana caranya kita itu memberikan arahan pas dia melakukan kesalahan gitu ya. Jadi seperti itu Bu, kalau menurut saya ya, dari posisi kontrolnya. Oke, kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa sekali ya. Ternyata posisi kontrol penghukum ini benar-benar sudah out. Ya, udah itu nggak ngefek gitu. Mau dihukum kamu lari 10 kali keliling terawangan. Itu sekali 2 kali. Yang suka lari suka sih. Suka dia yang dia belajarnya kayak estetik, suka, dan dia sambil CPTP gitu keliling terawangan. Ya, itu sudah tidak efektif Bapak Ibu ya. Nah, ternyata begini Bapak Ibu, penghukum itu, bahwa seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya secara fisik Bapak Ibu. Jadi verbal itu pun juga termasuk hukuman. Contohnya sekarang itu banyak sekali kasus bullying, iya enggak? Perundungan ini bisa dilakukan oleh teman, bahkan guru pun kadang kita secara tidak sadar itu membuli atau merundung anak didik kita. Jadi harus hati-hati. Tapi saya yakin Bapak Ibu kan semuanya sudah meninggalkan jauh-jauh ya posisi kontrol penghukum. Jadi saya rasa untuk hukuman secara fisik dan verbal ini sudah kita tinggalkan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan kehinaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kamu gak kasihan sama orang tuamu, sudah bekerja keras, banting tulang setiap hari, tapi kamu ke sekolah itu ngapain cuma main-main, ganggu temanmu. Kamu gak kasihan? Nah, kata-kata itu mungkin akan efek ngena ke diri anak murid kita. Tapi apa yang mereka rasakan? Mereka akan merasa diri mereka itu menjadi anak yang gagal. Jadi saya gagal merasa menjadi anak, saya gagal menjadi anaknya orang tua saya tidak bisa membanggakan orang tua saya, begitu. Dan yang ketiga, posisinya menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau menggunakan humor. Jadi, Gali, kamu telat lagi ya ampun, kamu kesiangan lagi, bangun ya. Jangan diulangi lagi ya, kamu salah ini ya. Besok alarmnya jangan lupa dibunyikan. Jadi seperti itu posisi teman. Jadi mengingatkan tapi juga ada gurauannya, ada humornya, sambil ketawa. Jadi anak itu masih merasa saya masih dianggap, mereka masih merasa nyaman seperti itu. Yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kita sudah bikin peraturan, jadi kita hanya ininya cek ke anak nih. Ini peraturannya sudah kamu langgar, jadi silakan konsekuensinya apa, silakan begini begitu. Itu namanya pemantau. Jadi itu berdasarkan peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat atau disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir ini adalah manage. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu ya, itu ternyata ada tingkatannya. Dari tingkatan yang terendah sebagai penghukum, itu kita harapkan akan naik tiap tahap menjadi yang paling utama itu adalah manajer. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah bertindak sebagai manajer, itu sudah luar biasa sekali, membuat anak-anak kita, murid kita nyaman dan aman untuk belajar di sekolah. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, ini ada kasus nih Bapak Ibu. Ada murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, untuk posisi penghukum, ini Bapak Ibu guru ini langsung ngomong gini. Dah, lari keliling lapangan 10 kali. Ini posisi penghukum, hukuman secara fisik. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Ibu Bapak guru harus memberitahu kamu? Kamu itu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak guru. Nah, dia ini merasa bersalah, akhirnya minder dan merasa, wah saya ini sudah gagal menjadi murid, begitu.
Selanjutnya yang ketiga itu kalau posisinya sebagai teman, ayo dong didengarkan ibu bapak guru. Untuk kali ini ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu bapak bantu kalau memang kamu tidak bisa. Oke ya? Mau ya berusaha lagi ya? Nah, itu kalau teman. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau di sini kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah pembelajaran berakhir, silakan langsung dikerjakan ya. Jangan diulangi lagi. Itu kalau posisinya sebagai pemantau. Selanjutnya adalah yang terakhir. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu kalau sebagai manajer? Dia merasa anak itu bersalah. Jadi anak itu diharapkan bisa mencari solusinya masing-masing. Jadi mungkin dengan tidak mengerjakan PR, oh iya Bu, saya akan kalau dikasih tugas di rumah saya akan mengerjakan di sekolah saja, biar saya tidak lupa atau saya tidak mengganggu pekerjaan saya yang lain di rumah. Begitu Bapak Ibu ya. Next, nah Bapak Ibu silakan coba nih. Kira-kira posisi kontrol apakah aku jika saya kecewa sekali dengan kamu? Kalau ini adalah posisi kontrolnya apa? Pembuat merasa bersalah. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Next. Kamu ini tidak pernah benar dalam melakukannya. Kalau ini adalah posisi kontrolnya apa? Kamu ini tidak pernah dalam melakukannya. Salah lagi. Ini adalah jadi itu tadi kan apa itu namanya? Nah, next, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manage. Ayo dong bantu ibu bapak guru kali ini ya. Teman, kamu tidak akan pernah mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah mantau. Iya kan? Kan konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti tidak dapat nilai. Kan konsekuensi. Berarti kan pemantau. Oke ya? Nah, ini kita sampai pada keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kira-kira apa bedanya keyakinan dan peraturan Pak Muji? Kenapa keyakinan kelas? Ya, saya coba speak up aja ya, walaupun sebenarnya ini saya juga kurang pede dengan apa yang ada di depan saya. Jadi keyakinan itu sesuatu yang ya jelas diyakini sebagai sesuatu yang benar, begitu, yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku. Nah, sedangkan peraturan adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk diterapkan atau dilakukan oleh seseorang. Jadi ada kewajiban di sini. Keyakinan itu sifatnya lebih fleksibel dan keyakinan ini menumbuhkan self responsibility atau tanggung jawab masing-masing individu terhadap apa yang ya. Jadi keyakinan itu pertama mungkin yang menjadi defining karakternya dengan yang tadi peraturan adalah dia lebih fleksibel sifatnya. Kemudian ini adalah sesuatu yang ideal, yang diyakini sebagai sesuatu yang benar dan bisa apabila dilakukan itu akan menuju kepada situasi yang ideal tersebut. Sedangkan peraturan wajib, hal-hal yang wajib apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan konsekuensi atau bisa dikatakan sebagai yaitu peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat karena hasil peraturan itu sesuatu yang dibuat. Kalau keyakinan, oke. Kalau peraturan sesuatu yang timbul dari diri kita sendiri. Artinya misalnya apa itu benar atau salah. Yang kita yakini yang timbul dari seorang diri sendiri. Sedangkan peraturan itu bisa dari suatu orang hasil kesepakatan oleh terus tersebut peraturan yang memiliki konsekuensi yang harus dilakukan. luar biasa sekali Pak Muji. Tepuk tangan untuk Pak Muji dan Mr. Ami. Jadi keyakinan
peraturan. Jadi itu intrinsik dari dalam diri masing-masing. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu sifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya, kita sering sekali mendengarkan kata-kata anak-anak yang kurang enak didengar di telinga kita gitu ya. Anak-anak ini berbicara yang tidak sopan. Jadi ada peraturan kelas tidak berbicara dengan santun. Nah, tidak berbicara dengan santun atau menghina teman. Itu adalah peraturan, ada konsekuensinya. Sedangkan keyakinan ini dibuat dengan bahasa yang positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif atau negasi, tidak ada juga kata larangan, jangan. Jadi kira-kira kalau ada kata tidak boleh berbicara kasar, berarti kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh berbicara kasar. Berarti kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kalau keyakinan itu pernyataannya universal, jadi lebih umum. Jadi bisa jadi kalau ini karena berbicara, jadi bisa jadi itu hanya santun. Nah, santun dalam berbicara. Bisa juga menghargai. Nah, itu menghargai teman, menghargai Bapak Ibu guru. Itu contoh dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak seperti peraturan yang ada konsekuensinya. Jadi cukup 5 atau 6 poin saja dan itu mencakup keseluruhan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, contohnya keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah tanggung jawab. Ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan masih dalam bentuk larangan ya. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya adalah komitmen. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti kesabaran atau menghormati. Gunakan masker berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Jadi lebih ringkas dan lebih mudah diingat. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Yaitu suatu proses atau tahapan yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk membimbing murid agar menjalankan disiplin positif. Jadi ini ada 3 tahapannya Ibu Bapak ya. Segitiga berarti ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini di situ ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi setelah menstabilkan identitas, yang kedua tahapannya itu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga restitusi. Jadi untuk menstabilkan identitas ini dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-katanya itu bisa seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, karena itu manusiawi. Kita bisa menyelesaikan ini. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak setelah berbuat salah itu tidak langsung kita, kamu itu memang salah. Tidak. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya dia, karena manusia juga bisa berbuat salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimatnya bisa seperti ini. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Begitu ya. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti? Nah, itu menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu jadi Bapak Ibu mungkin selama ini pernah melakukan tahapan-tahapan ini, tapi tidak tahu kalau itu ternyata adalah segitiga restitusi. Bahkan mungkin ada satu tahapan yang pernah saya lakukan, Bu. Ternyata itu adalah masuk ke dalam tahapan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu, tapi namanya kita baru mendengar, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Wow, ini bisa diputarkan nggak? Seperti itu saja Ibu Bapak ya. Apa itu namanya contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita berakhir dengan penutup di sini. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu. Dari pemaparan saya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau tidak? Oh ya, itu Bu, apa namanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tujuannya adalah untuk sama ya, tujuan akhirnya itu bagaimana nanti? Terus kemudian kalau keyakinan kelas itu saya lihat tadi disusun dalam menggunakan bahasa yang universal dan lebih umum. Sedangkan peraturan itu kalau saya lihat lebih detail. Sedangkan peraturan itu sendiri dibuat, misalnya kita buat ingin menciptakan sesuatu yang ideal. Misalnya ada satu masalah yang ingin kita berikan penanganan, misalnya seperti tadi dalam kasus yang spesifik, misalnya menggunakan masker atau mengembalikan buku ke tempatnya. Kita membuat peraturan ini adalah karena ada satu masalah spesifik. Kemudian kalau itu rasa misalnya bertanggung jawab itu sifatnya sangat umum sekali begitu. Sedangkan kita menginginkan sebuah tindakan yang sifatnya spesifik, sebuah tindakan yang bisa dikatakan langsung mengena pada masalah-masalah tertentu. Karena kalau kita kembalikan pada kata yang sifatnya umum ini, nanti saya rasa akan ada batasan-batasan persepsi yang berbeda antara individu siswa seperti itu. Misalnya rasa tanggung jawab itu sendiri itu masih terlalu umum bagi beberapa siswa tertentu begitu, dan batasan perilaku tanggung jawab itu tidak sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Maksudnya ini kan harus ada persamaan persepsi antara semua siswa begitu. Bagaimana itu bisa dilakukan sehingga nanti peraturan kelas dan keyakinan kelas itu bisa menciptakan sebuah situasi ideal yang sama-sama diharapkan oleh baik itu siswa maupun guru. Terima kasih Mister atas pertanyaannya. Jadi di sini kita berdiskusi saja ya, karena kita kan tujuannya bersama, yaitu ingin gimana
sekolah kita, komunitas belajar kita ini bisa berubah menjadi arah yang lebih baik lagi, begitu ya, demi anak-anak kita juga. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, peraturan dan keyakinan. Dari peraturan kita kan buat kesepakatan dulu, buat peraturan, ya kita berdiskusi, kan curah pendapat dulu. Curah pendapat dulu, ada permasalahan seperti ini, kita cari solusinya, kita curah pendapat, kemudian akhirnya terbentuklah sebuah peraturan dari anak-anak. Bu, ini tuh apa itu namanya, kenapa kelas kita kotor sekali? Ada yang tidak piket, Bu, ada yang tidak mau piket, ada yang tidak mau buang sampah, ada yang tidak mau buang sampah di tong sampah, ada yang membuang sampahnya di laci meja sehingga kelas menjadi bau, itu kita tidak nyaman. Misalnya seperti dari permasalahan itu akhirnya terbentuklah sebuah peraturan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu kan. Nah dari peraturan-peraturan itu, akhirnya terbentuklah kita bisa membuat keyakinan kelas, begitu. Jadi keyakinan kelas ini kita itu yakin. Bagaimana kita bisa yakin? Karena kita bisa mengingat nilai-nilai positif atau kata-kata kebajikan yang itu gampang untuk diingat. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, ini kan masih negatif. Jadi gimana caranya itu bisa menjadi keyakinan, sebuah keyakinan berarti kebersihan, cinta lingkungan. Murid SMPN Satak 1 pemenang cinta lingkungan. Di sini cinta lingkungan ini merujuk kemana saja? Yang pertama, piket kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak menyimpan sampah di semangat Cina, itu tidak ada. Nah, jadi ini kalau keyakinan kelas itu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dari beberapa peraturan itu bisa jadi kita bentuk hanya dengan satu keyakinan. Sama seperti menghargai tadi. Menghargai itu berarti kita bicara santun dengan bapak ibu guru, orang tua, juga teman kita. Kemudian ketemu bapak ibu guru di jalan, kita salam, ucapkan salam, kemudian cium tangan, itu sopan santun. Nah, menghargai juga kita tidak berbicara kasar kepada teman kita. Nah, itu namanya menghargai. Jadi dari itu mereka akan yang diingat itu bukan aku nggak boleh ngejek teman, aku nggak boleh buang sampah. Kalau kita ingat peraturan kan banyak sekali peraturan ya. Tapi kalau keyakinan kelas yang kita ingat, saya harus bertanggung jawab, saya harus disiplin, saya harus menghargai. Itu rasanya lebih bisa untuk diterapkan bagi mereka, lebih umum, iya. Jadi ini sifatnya itu nilai kebajikan yang bersifat universal. Begitu. Dengan begitu mereka akan merasa, oh saya udah melanggar keyakinan kelas ini, menghargai. Karena saya sudah mengejek teman saya memanggil teman saya dengan nama orang tuanya, misalnya seperti itu. Saya sudah berbicara kasar kepada bapak ibu guru atau orang tua saya, misalnya seperti itu. Berarti masalah-masalah yang ada itu kemudian kita adakan sebuah dialog dulu dengan siswa. Dari itu kemudian kita buat peraturannya baru kayak Iya. Jadi kalau peraturan seperti kata Pak Muji tadi itu dibuat karena ada curah pendapat, itu ada permasalahan. Kita kumpul gimana cari solusinya kan gitu kan? Iya, kita ada masalah A, B, C, D mungkin kan. Kemudian ini harus ada peraturan nih. Kemudian ada konsekuensinya juga kan. Nah, peraturan itu kan nggak mungkin kita bisa jadi itu peraturan itu ada 100 poin. Kita kan nggak mungkin mengingatnya kan. Nah, gimana caranya itu bisa menimbulkan disiplin positif juga dari dalam diri anak-anak dan bapak ibu guru juga. Itu dibuatlah sebuah yang namanya keyakinan. Namanya kalau kita yakin, kita percaya, itu berarti kita akan merasa ada alarm dalam diri kita. Oh, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita punya tugas, ya sudah, itu tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab begitu maksudnya. Mungkin aturannya di sini bersifat universal, tetapi imbasnya nanti ketika diimplementasikan itu semua nanti akan membentuk sebuah keyakinan kan, yang bersifat prinsip pada diri masing-masing itu. Nah, jadi nanti dari universal ke spesifik itu biasanya peraturan yang dibuat secara universal. Nanti ketika itu diimplementasikan nanti akan membentuk sebuah keyakinan pada diri masing-masing gitu. Misalnya, setelah saya mengerjakan ini, ternyata manfaatnya bagi diri kita begini, itu menimbulkan sebuah keyakinan yang bersifat prinsip. berarti nanti keyakinan kelas ini sifatnya dia tidak tertulis gitu. Oh, tertulis. Iya. Kemarin ada saya sudah menerapkan keyakinan
beberapa waktu yang lalu kami karena saya masuk ke sana itu kan beberapa kali ada problem kan. Nah akhirnya kita buat kesepakatan nih, gimana nih enaknya nak biar kita sama-sama nyaman belajar, kita sama-sama enak belajarnya. Gimana? Gak mungkin kan kalau Bu Guru masuk atau Pak Guru masuk kelas masih kotor. Gak mungkin juga kan kalau Bapak Ibu Guru ngasih tugas tapi tetap aja kalian tidak mau mengerjakan. Gak mungkin juga waktu Bapak Ibu Guru masuk ternyata masih ada yang di kantin. Gimana ini baiknya? Akhirnya mereka menuliskan kira-kira Bu biar enak itu mereka yang ngomong sendiri. Nah setiap anak itu Bu kalau ini sampai jam 8 gak ada yang piket kelas, sudah misalnya mereka sendiri memutuskan seperti itu. Sepakat. Akhirnya ada namanya peraturan, ada yang namanya konsekuensi. Dari peraturan itu akhirnya kami membuat mereka kan bisa jadi tidak ingat. Nah, apa peraturannya kemarin itu ya? Nah, itu dari peraturan itu kemarin itu akhirnya bisa saya buat sebuah keyakinan kelas dan itu hanya ada 7 poin. Nah, itu sudah terdokumentasi di kelas 9. Mereka pun ya, itu tadi. Seperti tidak mengerjakan tugas atau datang telat atau bolos saat pelajaran. Anak masuk jam pertama, tapi jam kedua atau ketiga dia nggak tahu kemana, entah di kelas sebelah, entah di kantin, kan seperti itu. Itu melanggar keyakinan kelas, itu bisa masuk ke keyakinan kelas, yaitu apa? Disiplin. Jadi mereka merasa tidak disiplin kayak gitu. Iya. Jadi ada yang pertama ada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan banyak poinnya dan ada konsekuensinya. Tapi kan tidak untuk kemungkinan anak-anak ini pasti akan lupa kira-kira apa kemarin itu konsekuensinya ya kalau gini gitu kan. Nah kita buatlah artinya keyakinan kelas itu agar apa? Agar mereka juga tumbuh dalam dirinya itu sikap positif secara intrinsik muncul langsung dari dalam dirinya begitu. Iya, betul sekali. Iya, iya, agar muncul kesadaran atau disiplin positif dari dalam diri anak-anak sendiri begitu. Jadi lebih positif kan gini dan Bapak Ibu ya. Misalnya nih, kita punya anak. Kalau misalnya kita bilang nih, jangan manjat pohon, kira-kira anak itu manjat atau enggak? Kalau saya penasaran kenapa saya nggak boleh manjat pohon? Kayaknya di atas dahan sana itu ada sesuatu yang enak mungkinnya dimakan atau bisa lihat sesuatu mungkin. Kalau saya seperti itu, karena apa? Karena anak itu biasanya penasaran, kayak gitu. Tapi kalau kita bilang, nak hati-hati, berhati-hatilah. Jadi mereka mungkin manjat, tapi mereka punya kontrol dalam diri mereka. Jadi mungkin manjatnya itu tidak dengan gusak-gusuk. Dia punya keamanan tersendiri, menyiapkan keamanannya. Kalau yang merasa dia tidak punya keahlian untuk memanjat, dia tidak akan memanjat. Tidak, maksudnya kepancing dengan teman-temannya yang sudah bisa memanjat kayak gitu. Ya, jadi lebih ke bahasa yang lebih positif. Jadi seperti di keyakinan kelas itu kan bahasanya pakai positif, begitu. Jadi daripada kata jangan atau dilarang, itu lebih baik kita menggunakan kata-kata yang lebih positif. Jangan injak rumput itu. Dilarang membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana kalau kita cinta lingkungan, kita menjaga kebersihan agar apa? Ya dampaknya ke kita juga, kan begitu. Seperti itu, Pak Muji. Nanti bisa dipraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 8 Pak Muji ya. Oke ya. Iya. Nanti bisa anak-anak itu sebenarnya itu Bapak Ibu ya, kalau diajak curah pendapat itu mereka itu sebenarnya aktif. Banyak sekali yang dicurhatkan mungkin karena kita yang suatu waktu itu memang harus benar-benar duduk. Ayo gimana mau biar enggak searah saja kita yang kayak memaksa atau apa gitu mungkin. Ya Pak Muji bisa nanti dipraktekkan Pak Muji ya. Siap Pak Muji? Iya, gerak. Oke. Kita memulai ini ya ada namanya kan
analisis kebutuhan anak, analisis peserta didik. Jadi anak-anak itu kan ada dua faktor, yang mempengaruhi. Pertama ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Kan? Jadi memang nah Betul. sebenarnya ada tiga poin dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi ada faktor internal, ada eksternal. Kemudian bagaimana kita menganalisis kebutuhan peserta didik terkait dengan karakteristik anak? Ada namanya asimilasi, ada namanya akomodasi, dan ada namanya ekuilibrasi. Jadi proses penanaman. Jadi anak-anak itu kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu dia terakomodasi. Dari setelah dia terakomodasi, tertampung dalam otaknya, baru ada proses ekuilibrasi. Jadi asimilasi pertama. Nah, seperti itulah. Jadi memang dalam membentuk karakter anak itu memang kita butuh. Kalau saya menganalisis semua itu berdasarkan fenomena fisika, Pak. Nah, jadi sebenarnya untuk seperti yang kita bicarakan ini kan proses pembentukan karakteristik anak kan, bagaimana membuat sebuah keyakinan anak itu termasuk proses ekuilibrasi sebenarnya ya. Menanamkan mindset ke anak itu. Kalau kita ingin membentuk sudah siap ya, besok. Jadi yang saya katakan tadi ada analisis fisika. Jadi sebenarnya kan kalau kita teori tentang perilaku ini ada fisika kausalitik jadinya ya, bersifat klasik lah gitu. Ada namanya momentum, yaitu di mana setiap benda itu mempertahankan diri pada keadaan semula. Nah, saya coba ingin menerapkan di anak itu bagaimana sih efeknya setelah kita terapkan itu. Contoh misalnya anak-anak ini misalnya kalau dia terpola ya, misalnya ketika dia ingin berada di kelas, kadang dia dengan terbiasa dia berada di kelas, maka dia ingin selalu ada di kelas. Kemudian ketika dia keluar, dia akan selalu ingin keluar. Nah, itu namanya sifat momentum. Artinya contoh dalam fisika itu ketika kita mengendarai motor, ketika motor itu bergerak, kemudian kita terdorong ke depan, itu juga di saat dia diam. Nah, itu disebut dengan sifat kelembaban. Jadi sebenarnya perilaku anak itu sebenarnya sama seperti itu. Jadi proses pembentukan karakter itu terbentuk dari pola bagaimana kita membuat pola anak. Tatkala kita ingin membuat anak-anak itu disiplin, kita harus bisa membuat pola disiplin itu seperti apa, proses pembiasaan. Karena sesungguhnya apa yang mereka pikirkan kemudian kita tuangkan dalam bentuk perkataan, baru kita implementasikan dengan perbuatan, maka nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu adalah sebuah karakter yang terbentuk. Jadi untuk menciptakan sebuah karakter anak itu bukan game salabim itu harus jadi seperti ini. Jadi kita butuh proses. Jadi saya lihat anak kelas 7 itu sebenarnya itu adalah aset kita sebenarnya. Jika kita ingin mengarahkan ke anak, bentuklah dari kelas 7. Karena kelas 8, kelas 9 ini dia terpengaruh dari teman-teman kakak kelasnya yang dulu. Dia keluar. Sementara kita dulu, makanya saya bayar itu dulu kan. Bayar itu sebenarnya untuk membuat sebuah pola itu. Kalau coba kita buat, misalnya mudah-mudahan kita bisa semua. Saya juga ini kadang seperti Bu Gabri bilang tidak komitmen. Ya sebenarnya ketika ada jam pelajaran kita ada, ketika kita keluar siswa juga keluar. Jadi itu yang kita bentuk pola. Lama-lama anak kan terbiasa. Saya pernah bertanya pada guru SIT, kok kenapa SMA 1 Tanjung ini disiplin sekali? Karena memang dari dulunya seperti itu, mereka terpola. Anak-anak yang dulu dari madrasah itu dia nakal-nakal, ketika dia masuk SMA Tanjung dia akan terpola seperti itu. Karena pengaruh temannya, dan juga seperti itu pola itu yang terbentuk. Nah, ketika pola itu terbentuk, karakter mereka terbentuk, baru kita tanamkan yang tadi itu. Memang kita harus lakukan dari awal. Sembari kita membentuk sebuah pola itu, kita tanamkan hal seperti tadi itu. Misalnya membuat sebuah peraturan yang bersifat universal, kemudian efeknya akan membentuk sebuah keyakinan yang bersifat intrinsik. Nah itu. Jadi terbentuklah sebuah dari aturan terbentuklah sebuah keyakinan. Tapi itu tadi kita harus buat pola dulu.
dari kelas 7 itu buat dulu bagaimana kita mengarahkan mereka kan, karena kalau saya lihat aduh kelas 8 ini masuk aja sudah pusing saya lihat. Ini polanya barisan apa namanya, apakah barisan deret poli atau apa gitu. Jadi itulah yang kita sebenarnya perlu harus bentuk ya anak-anak ini, pembentuk kebiasaan supaya kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter buat mereka gitu. Oke, itu aja. Siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita sebuah ilham untuk terus selalu berbuat baik, menganggap bahwa kita ini punya anak-anak banyak yang ini merupakan sebuah cikal bakal untuk generasi emas Indonesia 2045. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi untuk yang menanggapi dari pernyataan Pak Muji barusan masalah kebutuhan belajar anak-anak Pak Muji ya. Insya Allah next ini materi saya adalah kebutuhan belajar murid Pak Muji. Nanti silakan berkontribusi secara aktif dan positif Pak Muji ya. Jadi ini mungkin budaya positif, tapi selanjutnya ini adalah kebutuhan belajar anak didik kita. Jadi materi-materi yang sungguh luar biasa sekali, materi yang dirancang perancang materi dalam calon guru penggerak ini, karena semuanya itu ada interaksinya, ada koneksinya, ada hubungannya. Jadi yang pertama di modul 1 ini memang budaya positif, nanti yang di modul 2 ini ada kebutuhan belajar anak-anak didik kita. Jadi nanti silakan Pak Muji lebih lebih aktif dan iya, itu tujuan kita. Jadi kita setiap hari itu membentuk komunitas belajar itu agar semua permasalahan itu ada solusinya, kita cari bersama. Begitu Bapak Ibu ya, terima kasih semuanya. Masih tetap semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Walaupun ini siang, walaupun ini sore, iya, kita harus tetap semangat pagi. Kita akan mengarungi lautan sebentar lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih atas masukan dan diskusinya tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Bu Febri akan membagikan post-it, silakan kalian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Anunggalih. Membuat keyakinan kelas bersama teman-teman sangat menyenangkan karena bisa melatih kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia dari kelas 9. Membuat keyakinan bersama teman-teman sangat penting karena bisa memupuk rasa saling menghargai dan saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Mahendra dari kelas 9. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Membuat keyakinan kelas sangat penting karena bisa mengingatkan kita untuk selalu bertanggung jawab.